Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza. Saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu tentang epidermis, tentang morfologi daun, dan tentang pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau. Tumbuhan tersusun dari berbagai jenis organ, yaitu akar, batang, daun, dan organ reproduksi. Organ-organ tersebut tersusun dari berbagai jenis jaringan, yaitu jaringan meristem, parenkim, kolenkim, epidermis, dan jaringan pengangkut. Epidermis merupakan lapisan sel-sel paling luar dan menutupi permukaan daun, batang, akar, biji, dan bunga. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan dari lingkungan luar, berperan dalam pengatur pertukaran gas pada daun, dan bagian permukaan luarnya dilapisi oleh kutikula. Sel epidermis berbentuk tubular dengan susunan tanpa ada ruang interseluler. Stomata merupakan modifikasi dari sel epidermis. Daun berupa sepasang sel penjaga yang bisa menimbulkan celah sehingga uap air dan gas dapat dipertukarkan antara bagian dalam dari stomata dengan lingkungannya. Pada penelitian kali ini, kami mengamati struktur sel epidermis dan stomata pada tumbuhan daun pakis giwang, puring, dan jarak pagar. Metode kali ini menggunakan alat yaitu mikroskop. Hasil pengamatan struktur dan sel epidermis pada daun puring. Bentuk sel epidermis pada daun puring tidak beraturan dengan dinding selnya bergelombang dan ada juga yang rata. Yang kedua yaitu pada daun pakis. Bentuk sel epidermis pada daun pakis berbeda dengan sel epidermis pada daun puring. Bentuk sel epidermis pada daun pakis yaitu berbentuk memanjang dan tidak beraturan, dengan dinding sel epidermis tidak rata dan ada juga yang rata. Pada pengamatan yang ketiga yaitu pada daun jarak pagar. Bentuk sel pada daun jarak pagar berbeda dengan sel epidermis pada daun puring maupun pakis giwang. Bentuk sel epidermis daun jarak pagar yaitu berbentuk segi enam, dan ada juga yang berbentuk tidak beraturan dengan dinding sel yang rata. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, pada sel epidermis daun puring maupun pakis giwang memiliki sel epidermis yang tidak beraturan, sedangkan jarak pagar memiliki sel epidermis yang berbentuk segi 5 maupun segi 6. Stomata ketiga daun tersebut memiliki 2 tipe sel tetangga berbentuk ginjal dan memiliki tipe parasitik seperti pada tumbuhan dikotil. Morfologi daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari dan melalui fotosintesis. Bentuk daun sangat beragam, namun biasanya berupa helaian, bisa tipis maupun tebal. Daun juga bisa memodifikasi menjadi duri, yaitu seperti pada tanaman kaktus. Daun dibedakan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal adalah helaiannya hanya terdiri dari satu helaian tanpa adanya persediaan di bagian dasar helaian tersebut. Daun majemuk adalah daun yang dimana helaian disusun oleh sejumlah bagian terpisah yang berbentuk seperti daun dan disebut dengan anak daun. Pada dasarnya, daun terdiri dari 3 bagian, yaitu basal yang berkembang menjadi permukaan, maka dasar, kolom daun, daun yang merupakan daun.
Metode penelitian kali ini kami mengamati pada daun ketapang, pada daun nangka, dan sawah hijau. Bentuk daunnya pada tanaman ketapang yaitu bentuk daunnya bulat telur, ujungnya membulat, pangkal daunnya runcing, tepi daunnya merombak, tulang daunnya sejajar. Pada daun nangka, bentuk daunnya jorong, ujung daunnya runcing, pangkal daunnya tumpul, tepi daunnya berombak, tulang daunnya menyirip. Daun sawah hijau, bentuk daunnya bangun bulat, telur terbalik, ujung daunnya runcing, pangkal daunnya meruncing, tepi daunnya rata, tulang daunnya menyirip. Kesimpulan, daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang. Umumnya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun merupakan organ terpenting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya, karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Dia harus memasukkan kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran diantaranya volume, massa, dan tinggi, serta bertambahnya jumlah sel irreversibel yang dimana tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan terjadi dikarenakan bertambahnya jumlah sel serta pembesaran sel. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif yang dimana tidak dapat dihitung. Contohnya, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio atau munculnya plantula. Pertumbuhan pada tanaman terbagi dalam beberapa tahap, yaitu perkecambahan yang diikuti dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Perkecambahan dibagi menjadi dua, yaitu perkecambahan epigeal dan hipogeal. Epigeal yang mengakibatkan kotiloden terangkat ke atas tanah. Hal ini disebabkan karena oleh hipotil yang tumbuh memanjang. Perkecambahan hipogeal yaitu mengakibatkan kotiloden tetap tertanam di dalam tanah. Pengaruh pertumbuhan dan perkembangannya itu ada faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu air, cahaya, suhu, dan oksigen. Pada praktikum kali ini kami mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, yang dimana pengamatan dilakukan selama 7 hari dengan percobaan tempat gelap maupun terang.